Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mendengarkan tausiah 10 menit lewat 5 detik dari Bapak Ustadz Sus Munir. Terima kasih. Yuk mari kita saksikan. Untuk berpuasa Ramadan, Allah cukup berikan atau sampaikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah juga sampaikan melalui malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah melalui Mi'raj. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat bagi kita umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Agama kalau diibaratkan rumah, sholat itu tiangnya. Mungkin bisa dibayangkan seandainya ada rumah tanpa tiang, kecil kemungkinan rumah itu bisa berdiri kokoh. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, sungguh. Nah, ini ada penekanan sungguh, ia telah mendirikan atau menghidupkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia termasuk orang yang meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, sholat ini memiliki peran atau tugas atau fungsi yang paling penting. Di dunia kalau kita tidak mau sholat, tadi kita dianggap orang yang meruntuhkan agama Islam. Begitupun di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuh. Nanti di hari akhir, di hari kiamat, amal yang pertama kali dihisab atau dipertanyakan oleh Allah dari seorang hamba itu sholatnya. Sholat menjadi kunci diterimanya semua amal. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain walaupun sekecil biji zarrah akan dihitung pahala. Tetapi apabila sholatnya buruk, maka amal yang lain walaupun sebesar gunung, seluas laut, setinggi langit, tidak dihitung pahala. Kalau dianalogikan, ibarat agama Islam itu rumah, sholat itu menjadi kunci pintu rumah. Kita punya rumah, kita mau beli mobil, beli, masukkan ke dalam rumah. Kita beli motor, beli, masukkan ke dalam rumah. Kita beli kursi, meja, beli perhiasan rumah, masukkan ke dalam rumah. Tetapi ketika kita sudah membeli semua, sudah masuk ke dalam rumah semua, kunci pintu rumah hilang. Kira-kira kita dapat menikmati mobil, dapat menaiki motor, dapat menonton TV, dapat duduk di sofa? Tidak mungkin, karena kuncinya hilang. Kita tidak bisa membuka. Jadi hanya dapat menengok, oh itu saya punya mobil, saya punya motor, tapi tidak dapat dinikmati. Begitupun sholat. Amal kita sebanyak apapun, misal kita pernah bantu ada pembangunan masjid, musola, kita bantu entah berapa juta. Tiap hari kita berbaik kepada orang, tiap hari kita bersedekah, menolong orang, kita berbuat baik, kita beramal sebanyak apapun, tapi kalau tidak sholat, maka amal yang tadi diperbuat itu tidak dicatat pahala. Artinya ketika nanti kita menerima rapot kita itu tidak ada nilainya kalau sholatnya tidak baik. Untuk itu
ini sekedar pengingat untuk saya pribadi, juga untuk jamaah semua. Bukan berarti wah, saya udah dipanggil ustadz nih terus sholatnya semangat. Sama dengan bapak semua. Terkadang ada saatnya iman itu turun. Jadi terkadang ada mau sholat itu berat. Nanti ya. Ada. Cuma kembali ke kita lagi. Ada suatu hadis yang lupa saya teksnya. Cuma artinya gini. Terkabulnya keinginanmu di dunia tergantung sebagaimana engkau mengerjakan sholatmu. Seandainya engkau ingin hajatmu segera terkabul, maka ketika ada panggilan sholat segera tunaikan. Tapi ketika engkau semakin menunda-nunda sholat, maka hajatmu pun akan ditunda oleh Allah, dikabulkan. Jadi sekali lagi pengingat, dan juga yang tak kalah penting, kita tentunya punya anak. Ketika kita punya anak, kita tidak sholat, anak kita tidak kita ajarkan sholat, tidak kita ajak untuk sholat, itu satu, dosa kita tidak sholat. Dua, tambah lagi dosa anak kita tidak sholat, itu kita terkena dosanya. Jadi ada anak tidak disuruh orang tua untuk sholat, itu dosanya dua. Anak sendiri dapat dosa, orang tua yang membiarkan anak tidak sholat juga dapat dosa. Kalau kita punya anak 5, semuanya tidak kita ajarkan sholat, kita dapat dosa meninggalkan sholat 5 anak sholat. Jadi anak 2 tidak sholat semua, kita dapat dosa meninggalkan dua sholat. Sekian, tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan. Untuk saya pribadi juga untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.